Tahukah kamu, jika Al-Quran sudah menyebutkan tentang ekspansi alam semesta sejak 1400 tahun lalu, Islam sudah membahas banyak aspek astronomi sebelum ditemukan oleh ilmu modern. Kaum muslimin yang beriman, sebelum lanjut jangan di-skip dulu. Kami doakan semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Inilah fakta Islam yang telah mendasari penemuan sains dan teknologi sebagaimana tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana kisahnya, simak terus videonya, like jika kamu suka, lalu share kepada teman kalian. Jika sempat subscribe channel ini, dan terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Quran tidak bertentangan dengan sains, bahkan seringkali telah mendahului daripada penemuan ilmiah. Hadis-hadis juga menegaskan fakta-fakta astronomi yang telah dikonfirmasi oleh penelitian modern. Coba kamu simak penjelasan berikut sampai akhir astronomi dalam Al-Quran. Islam telah membahas banyak konsep astronomi jauh sebelum ilmu modern menemukannya. Al-Quran berisi ayat-ayat yang menggambarkan alam semesta, planet, bintang, dan fenomena luar angkasa dengan cara yang sesuai dengan penemuan ilmiah saat ini. Allah berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Ayat ini sesuai dengan teori Big Bang dan ekspansi alam semesta yang pertama kali dibuktikan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Ilmuwan George Lemaitre mengajukan teori Big Bang yang kemudian diperkuat oleh Edwin Hubble dengan penemuan bahwa galaksi bergerak menjauh, membuktikan bahwa alam semesta sedang mengembang. Coba kalian perhatikan firman Allah berikut. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu, keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ini sangat mirip dengan teori Big Bang, yang menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari satu titik yang sangat padat, sebelum mengalami ledakan besar dan berkembang hingga sekarang. Dulu, orang berpikir matahari diam, tetapi sekarang kita tahu bahwa matahari bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 828.000 km per jam. Al-Quran telah menjelaskan bahwa, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ilmu modern membuktikan bahwa matahari dan bulan memiliki orbitnya sendiri-sendiri, dan semua benda-benda langit bergerak dalam lintasan yang telah ditetapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau kelahirannya. Maka jika kalian melihatnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, salatlah, dan bersedekahlah." Ini menunjukkan bahwa Islam telah memahami jika gerhana adalah fenomena alam yang teratur, bukan sebagai pertanda mistis. Allah telah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan, yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Sains modern telah menemukan bahwa atmosfer bumi terdiri dari 7 lapisan utama, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, ionosfer, dan magnetosfer. Lapisan-lapisan ini melindungi bumi dari radiasi matahari, meteor, dan menjaga suhu bumi tetap stabil. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Jumlah malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur di langit ketujuh sama seperti jumlah bintang di langit." Sampai hari ini, teleskop modern seperti Hubble dan James Webb membuktikan bahwa jumlah bintang di alam semesta hampir tak terhitung, mendukung keagungan ciptaan Allah yang disebutkan dalam Islam. Jadi bagaimana menurutmu? Hebat bukan?
Tulis pendapat kalian di komen, like video ini jika suka, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalam. Islam sudah membahas perkembangan janin sejak lebih dari 1400 tahun lalu dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh sebelum sains modern menemukannya. Islam dan sains akhirnya sepakat karena Al-Quran dan hadis telah menjelaskan embriologi jauh sebelum ditemukan oleh sains modern. Coba kalian simak proses demi proses terbentuknya janin manusia yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun setelah yang berikut, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan air mani dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, alaqah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Selama itu juga, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Selama itu juga, lalu diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh padanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahap pertama, pembuahan terjadi ketika sperma bertemu sel telur di tuba falopi. Al-Quran menyebutnya nutfah, setetes mani. Lalu berkembang menjadi zigot sel pertama manusia, kemudian mulai membelah dan menempel di dinding rahim. Alaqah dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang melekat, sesuai dengan cara embrio menempel di rahim. Juga berarti gumpalan darah, cocok dengan tampilan embrio awal yang seperti gumpalan darah merah. Tahap selanjutnya, embrio menjadi mudghah atau segumpal daging. Janin telah berumur 3 hingga 4 minggu. Proses selanjutnya, sel-sel berkembang menjadi jaringan dan mulai membentuk tubuh. Kata mudghah, segumpal daging, cocok karena embrio pada tahap ini masih berupa jaringan lunak tanpa bentuk sempurna. Kemudian tulang mulai terbentuk dari jaringan lunak dan kemudian dibungkus oleh otot. Tahapan selanjutnya, jantung mulai berdetak. Ilmuwan sendiri telah menemukan bahwa jantung janin mulai berdetak sejak minggu ke-6, mirip dengan waktu yang dijelaskan dalam hadis 40 hari pertama. Sekitar minggu ke-12 dan ke-16, janin mulai bergerak dan bagian tubuh seperti tangan, kaki, dan wajah semakin jelas. Ini sesuai dengan sabda Nabi, bahwa setelah 120 hari, ruh ditiupkan ke janin. Dan setelah janin berumur 27 hingga 40 minggu, janin siap lahir. Sementara paru-paru berkembang penuh pada minggu ke-36 dan 40. Setelah 9 bulan, bayi siap dilahirkan. Subhanallah, Maha Suci Allah, ini adalah keajaiban penciptaan manusia. Inilah fakta unik tentang terbentuknya lautan. Dan mengapa air laut rasanya yang asin, hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Nanti komen ya, bagaimana ini menurut kalian, dan simak terus videonya. Beginilah proses terbentuknya lautan, laut yang kita kenal sekarang. Lautan yang luas di bumi ini tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui proses panjang yang berlangsung miliaran tahun. Berdasarkan ilmu geologi dan astrobiologi, ada beberapa teori utama mengenai asal-usul air di lautan. Yang pertama yaitu teori vulkanik, dan outgassing theory. Saat bumi masih muda, sekitar 4,5 miliar tahun lalu, aktivitas vulkanik sangat tinggi. Gunung berapi melepaskan gas, termasuk uap air, ke atmosfer. Seiring waktu, suhu mulai turun, menyebabkan uap air mengembun dan turun sebagai hujan. Hujan ini berlangsung selama jutaan tahun, hingga akhirnya membentuk lautan. Teori kedua yaitu komet dan asteroid. Teori lain ini menyebutkan bahwa air di bumi berasal dari komet atau asteroid yang membawa es. Ketika benda-benda luar angkasa ini menghantam bumi,
es mereka mencair dan berkontribusi terhadap volume air di lautan. Lalu teori yang ketiga, proses kimia di dalam bumi. Studi terbaru menunjukkan bahwa air mungkin juga berasal dari dalam mantel bumi melalui reaksi kimia mineral. Mineral yang mengandung hidrogen dan oksigen sehingga bisa menghasilkan air dalam jumlah besar. Lalu mengapa air laut rasanya asin? Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, like video ini jika suka, lalu subscribe dan share ke teman kalian, lalu tinggalkan apa pendapat kalian di kolom komentar. Allah sudah mengisyaratkan tentang keberadaan lautan dan sifat airnya dalam Al-Quran. Allah telah berfirman yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Jika berdasarkan penelitian ilmiah bahwa air laut menjadi asin karena beberapa proses alami yang berlangsung selama miliaran tahun seperti 1. Adanya pelapukan bebatuan, hujan yang turun ke daratan melarutkan mineral dan garam dari batuan. Aliran sungai membawa mineral ini ke laut, di mana mereka terakumulasi selama jutaan tahun. 2. Gunung berapi bawah laut. Gunung berapi di dasar laut juga melepaskan mineral seperti natrium dan klorida, yang merupakan komponen utama garam laut. Ketiga, siklus air lautan. Air laut menguap menjadi awan, tetapi garam tetap tertinggal. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga kadar garam di lautan tetap tinggi. Saat ini kadar garam rata-rata di lautan adalah sekitar 3,5%. Itu berarti dalam 1 liter air laut ada sekitar 35 gram garam. Ayat ini menjelaskan adanya 2 jenis air, yaitu air tawar dan air asin, yang tidak bercampur karena adanya fenomena batas halocline di lautan. Lautan adalah sebagai sumber air di bumi. Allah berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari langit air menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami berkuasa menghilangkannya. Ayat ini menggambarkan bahwa air yang ada di bumi berasal dari langit, yaitu air hujan, yang akhirnya menjadi bagian dari siklus hidrologi, termasuk terbentuknya lautan. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Ayat ini menarik karena dalam sains modern ditemukan bahwa di dasar laut terdapat gunung berapi bawah laut yang terus-menerus mengeluarkan magma dan mineral, termasuk komponen garam yang membuat air laut menjadi asin. Beberapa hadis juga banyak menerangkan tentang lautan. Dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang lautan dan airnya. Laut sebagai sumber bersuci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Lalu Rasulullah menjawab, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis ini menunjukkan bahwa air laut adalah suci meskipun asin, dan makhluk yang mati di dalamnya boleh dikonsumsi. Sementara dalam sains modern, fakta tentang lautan semakin diperjelas. Ketika ilmuwan melakukan eksplorasi laut dalam, telah ditemukan bahwa lautan memiliki gunung berapi di bawah dasar laut, palung terdalam, dan ekosistem unik yang sebelumnya tidak diketahui oleh manusia. Banyak studi menunjukkan bahwa air laut mengandung banyak mineral penting seperti magnesium dan kalsium yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Penelitian menunjukkan bahwa fenomena halocline di beberapa tempat di mana air asin dan air tawar bertemu tetapi tidak bercampur. Subhanallah. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa gunung memiliki peran penting sebagai pasak atau paku yang menstabilkan bumi. Salah satu ayat yang menegaskan ini adalah Quran Surah An-Naba ayat 6 dan 7 yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Ilmu geologi modern mendukung konsep ini. Struktur gunung memiliki akar yang dalam ke dalam kerak bumi, membantu menstabilkan pergerakan lempeng tektonik. Lalu bagaimana proses awal terbentuknya gunung ini? Sahabat muslim yang beriman, coba simak terus videonya. Gunung terbentuk melalui berbagai proses geologi seperti
satu tektonik lempeng. Dua lempeng bumi bertumbukan, membentuk pegunungan seperti Himalaya. 2. Aktivitas vulkanik. Magma dari dalam bumi naik ke permukaan dan membentuk gunung berapi seperti Gunung Krakatau. 3. Erosi dan sedimentasi. Angin dan air mengikis batuan selama jutaan tahun, membentuk pegunungan seperti Grand Canyon. 4. Gunung berapi dan letusan. Gunung berapi dan letusan gunung berapi bisa meletus karena tekanan tinggi dari gas dan magma di dalamnya. Letusan bisa menyebabkan gempa bumi, tsunami, dan bahkan perubahan iklim global akibat abu vulkanik yang menyebar di atmosfer. Allah berfirman, "Dan kamu melihat gunung-gunung, kamu menyangka ia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan." Ayat ini menggambarkan bahwa gunung-gunung sebenarnya bergerak seiring dengan pergerakan lempeng tektonik. Lalu bagaimana bisa keberadaan gunung di bawah dasar laut? Sebagian besar gunung berapi sebenarnya berada di bawah laut. Gunung ini terbentuk dari magma yang keluar melalui retakan dasar laut, seperti di Mid-Atlantic Ridge. Beberapa bahkan bisa muncul ke permukaan dan menjadi pulau baru. Tanah di sekitar pegunungan sangat subur karena abu vulkanik mengandung mineral penting bagi tanaman, seperti fosfor, kalium, dan nitrogen. Oleh karena itu, daerah di sekitar gunung berapi sering dijadikan lahan pertanian. Dan tahukah kamu apa yang akan terjadi jika tidak ada gunung? Sebelum lanjut, like video ini jika suka, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga dibalas oleh Allah dengan rizki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa gunung, bumi akan lebih rentan terhadap gempa bumi dan perubahan atmosfer yang drastis. Gunung juga berperan dalam mengatur pola angin dan cuaca global. Berikut penjelasan tentang gunung dan hari kiamat. Di dalam Islam disebutkan bahwa gunung akan hancur saat kiamat tiba. Allah berfirman, "Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan." Ayat ini menggambarkan bagaimanapun juga gunung akan hancur berkeping-keping saat dunia berakhir. Fakta lain menyebutkan bahwa gunung pernah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat bahwa Gunung Uhud mencintai Rasulullah. Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gunung Uhud juga pernah bergetar ketika Rasulullah dan para sahabatnya berdiri di atasnya. Lalu beliau bersabda, "Diamlah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Sahabat Muslim yang beriman, kisah selanjutnya yaitu tentang sidik jari manusia. Identitas unik yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidik jari manusia adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Tidak ada 2 manusia yang memiliki sidik jari yang sama. Bahkan kembar identik pun memiliki pola yang berbeda. Fenomena ini sudah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum ilmu forensik modern menemukannya. Allah menegaskan dalam surah Al-Qiyamah bahwa Dia mampu membangkitkan manusia hingga ke detail terkecil, termasuk sidik jarinya. Bahkan kami mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya, sidik jari. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan membangkitkan manusia di hari kiamat dengan kesempurnaan yang sama seperti saat pertama kali diciptakan, termasuk sidik jari yang unik. Lalu apa fakta ilmiah tentang sidik jari menurut Islam? Berikut penjelasannya. Sidik jari manusia terbentuk sejak janin berusia 13 minggu dalam kandungan dan tidak akan berubah seumur hidup. Pola sidik jari tidak ada yang sama, bahkan pada kembar identik sekalipun. Sidik jari dapat digunakan dalam identifikasi kriminal, keuangan, biometrik, hingga sistem keamanan modern. Ketika Allah menciptakan Adam, Dia menciptakannya dengan bentuk yang sempurna, termasuk detail sidik jari. Dari Adam, keturunannya lahir dengan ciri khas masing-masing, termasuk perbedaan dalam sidik jari. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diberi ilmu tentang segala sesuatu, termasuk identifikasi keturunannya. Bisa jadi, Adam dan Hawa mampu mengenali anak-anak mereka yang jumlahnya banyak dengan tanda-tanda unik seperti sidik jari. Di zaman Rasulullah, ada kaum yang meragukan kebangkitan setelah mati.
Mereka menganggap bahwa setelah tubuh hancur menjadi debu, mustahil untuk diciptakan kembali. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak hanya membangkitkan mereka, tetapi juga menyusun kembali detail terkecil, termasuk sidik jari mereka. Dalam Islam, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan sempurna di hari kiamat. Semua ciri khas termasuk sidik jari akan dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Ini menjadi bukti bahwa manusia tidak bisa bersembunyi dari keadilan Allah karena segala sesuatu tercatat, bahkan identitasnya yang sekecil sidik jari. Inilah hikmah dari keunikan sidik jari kita sebagai makhluk ciptaan Allah, yaitu inilah bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang memiliki sidik jari yang sama, membuktikan kekuasaan Allah yang maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Ini juga sebagai pengingat akan hari kebangkitan setelah kehidupan dunia berakhir. Di dunia, sidik jari digunakan untuk forensik dan biometrik. Di akhirat, ini menjadi tanda bahwa setiap manusia akan dikenali dan diadili dengan adil oleh Allah. Subhanahu wa Ta'ala, Subhanallah, Maha Suci Allah. Selanjutnya, bagaimana pula fakta tentang hujan dan siklus air dalam Islam dan sains? Hujan adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Air yang turun dari langit tidak hanya memberikan kehidupan bagi bumi, tetapi juga menjadi bagian dari siklus alam yang sangat kompleks. Bahkan, konsep siklus air yang diketahui manusia sekarang telah dijelaskan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun lalu. Simak terus videonya agar dapat penjelasannya dari fakta ini. Berikut penciptaan air dan peranannya dalam kehidupan di bumi. Air adalah salah satu ciptaan Allah yang paling fundamental. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan di bumi bergantung sepenuhnya pada air, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Siklus air adalah salah satu proses alam yang sangat penting bagi kehidupan. Dalam ilmu pengetahuan modern, siklus air melibatkan evaporasi, penguapan, kondensasi, pembentukan awan, dan presipitasi, hujan turun ke bumi. Fakta ini telah dijelaskan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Allah berfirman, "Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami berkuasa menghilangkannya." Ayat ini menunjukkan bahwa hujan turun dalam takaran yang sesuai, tidak berlebihan atau kurang, dan tersimpan di bumi melalui berbagai cara, seperti sungai, danau, dan air tanah. Dalam sejarah Islam, hujan sering dikaitkan dengan rahmat Allah, tetapi juga bisa menjadi azab bagi kaum yang durhaka. Allah turunkan hujan sebagai rahmat bagi kelangsungan hidup di muka bumi. Dalam kisah Nabi Musa, ketika kaumnya mengalami kekeringan, mereka memohon kepada Allah, lalu hujan turun sebagai rahmat. Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air." Fakta hujan ada kalanya Allah turunkan sebagai azab. Seperti dalam sebuah kisah Nabi berikut, kaum Nabi Nuh yang durhaka akhirnya dihancurkan dengan banjir besar yang datang dari hujan deras yang terus-menerus. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang telah ditetapkan. Dalam ilmu modern, ada beberapa fenomena tentang hujan, yaitu sains membuktikan bahwa hujan terjadi akibat proses alam yang telah diatur dengan sempurna. Udara hangat membawa uap air ke atmosfer, lalu mendingin dan membentuk awan sebelum akhirnya turun sebagai hujan. Fenomena ini sesuai dengan firman Allah. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah mengarang awan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya? Dalam sejarah Islam ada banyak kisah yang menunjukkan keajaiban hujan. Kisah Rasulullah memohon hujan. Pernah suatu ketika, penduduk Madinah mengalami kekeringan. Seorang sahabat meminta Rasulullah berdoa agar turun hujan.
Rasulullah pun mengangkat tangan dan berdoa, lalu hujan turun deras hingga beberapa hari. Kisah kaum Ad yang tertipu oleh awan. Kaum Ad melihat awan hitam tebal dan mengira itu adalah hujan yang akan menyuburkan tanah mereka. Namun awan itu ternyata membawa angin topan sebagai azab Allah. Maka ketika mereka melihatnya sebagai awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta supaya disegerakan. Subhanallah, Maha Suci Allah, hanya Allah dan para Rasulnya yang mengetahui. Kisah selanjutnya kita akan membahas tentang makhluk kecil pembuat madu, yaitu lebah. Lebah adalah makhluk luar biasa yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Dalam surah An-Nahl Allah berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan yang telah dimudahkan Tuhanmu. Dari perutnya keluar minuman, madu, yang beraneka warna. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir." Bagaimana Allah menciptakan lebah dan bagaimana pula sistem koloni lebah. Dalam pembagian tugasnya, jangan di-skip. Ini adalah kisah hewan unik. Tonton terus hingga tuntas penjelasannya, lalu tinggalkan bagaimana pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar. Lebah adalah serangga yang diciptakan dengan struktur tubuh dan sistem kerja yang sangat teratur. Mereka memiliki 3 kasta utama dalam koloni: ratu lebah, lebah pekerja, dan lebah jantan. Ratu lebah, satu-satunya betina subur dalam koloni, tugasnya adalah bertelur untuk memastikan keberlangsungan generasi lebah. Lebah pekerja, betina steril yang bertanggung jawab atas mencari nektar, membangun sarang, menjaga koloni, dan merawat larva. Lebah jantan, tugas utamanya hanya membuahi ratu lebah, setelah itu mereka akan mati. Lebah membangun sarangnya dengan bentuk heksagonal yang sangat presisi. Bentuk ini bukan kebetulan, tetapi memiliki keunggulan dalam efisiensi ruang dan kekuatan struktur. Ilmuwan modern mengakui bahwa bentuk heksagonal adalah desain paling optimal dalam menghemat bahan dan memperkuat struktur. Beginilah proses pembuatan mudah oleh lebah pekerja. Tugas mereka adalah mengumpulkan nektar. Lebah pekerja menghisap nektar dari bunga menggunakan belalainya dan menyimpannya dalam perut khusus untuk madu. Saat mereka kembali ke sarang, lebah mengunyah nektar dan mencampurkannya dengan enzim khusus dalam tubuhnya. Lalu nektar yang telah diproses diletakkan di sel sarang. Lalu lebah mengepakkan sayapnya untuk menguapkan kelebihan air hingga madu mengental. Setelah madu matang, lebah menutup selnya dengan lilin lebah agar tetap bersih dan awet. Madu lebah diyakini dapat dijadikan sebagai obat dalam Islam. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kesembuhan itu ada dalam 3 hal: bekam, meminum madu, dan membakar luka dengan besi panas. Tetapi aku melarang umatku dari pembakaran dengan besi panas." Madu dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk sebagai antibiotik alami, antioksidan, dan sumber energi. Ilmuwan modern telah meneliti kandungan madu dan menemukan bahwa ia memiliki sifat antibakteri serta mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Beginilah keajaiban lebah dalam Islam dan dunia sains. Lebah itu sendiri hanya mengonsumsi makanan alami berupa nektar bunga dan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Mereka memiliki navigasi yang luar biasa dan bisa kembali ke sarang meskipun menjelajah jauh. Lebah berkomunikasi melalui tarian lebah untuk menunjukkan lokasi sumber makanan kepada sesamanya. Sarang lebah tetap higienis karena adanya zat propolis yang bersifat antimikroba alami. Inilah beberapa kisah-kisah tentang lebah dalam di Islam. Dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai madu dan sering mengonsumsinya sebagai bagian dari pola hidup sehat. Bahkan dalam beberapa kisah, madu dijadikan sebagai obat bagi orang yang sakit.
Dalam sejarah Islam, ada juga kisah tentang seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, mengeluhkan perut saudaranya yang sakit. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk memberikan madu, dan setelah beberapa kali, saudaranya pun sembuh. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala penciptaannya yang terbaik. Tonton terus videonya, kita akan lanjut dengan kisah selanjutnya, yaitu tentang fakta penciptaan manusia dari tanah. Dari awal hingga kebangkitan kembali. Di antara sekian banyak keajaiban penciptaan, ada satu fakta yang begitu mengguncang hati. Manusia berasal dari tanah, kembali ke tanah, lalu dibangkitkan kembali darinya. Sebuah siklus yang telah tertulis dalam kitab suci, tak terbantahkan oleh zaman, dan kini diperkuat oleh sains modern. Inilah awal mula penciptaan manusia yang berasal dari tanah. Dahulu sebelum ada kehidupan, sebelum ada peradaban, bahkan sebelum Adam diciptakan, Allah telah menetapkan asal-usul manusia. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah." Tanah yang Allah pilih bukan sembarang tanah. Ia adalah campuran dari lumpur hitam yang diberi bentuk, ditiupkan ruh, lalu berdirilah makhluk pertama. Adam, bapa seluruh manusia. Dari tanah yang hina, manusia dimuliakan dengan akal, ruh, dan takdirnya. Lalu manusia setelah terjadi kematian, maka akan kembali ke tanah tempat kita berasal. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Tidak ada yang kekal. Raga yang dulunya kuat akan melemah, lalu kembali ke asalnya. Tanah. Allah berfirman, "Dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Manusia yang dulu berjalan angkuh di atas bumi, suatu saat akan terkubur di dalamnya. Tanah yang dulu menjadi asal penciptaan, kini menjadi tempat peristirahatan. Dunia hanya persinggahan, tanah tetap menjadi akhir perjalanan. Lalu ketika di mana hari kebangkitan itu telah datang, maka manusia akan kembali hidup dari tanah untuk situasi yang lain. Namun perjalanan manusia belum selesai. Setelah kematian, ada hari yang pasti akan tiba, hari kebangkitan. Allah berfirman, dan manusia berkata, "Apakah setelah aku mati, sungguh aku akan dibangkitkan hidup kembali?" Tidakkah manusia itu memikirkan bahwa kami telah menciptakannya dahulu, sedangkan dia belum ada sama sekali? Di hari itu, ketika langit terbelah dan bumi mengeluarkan seluruh isinya, manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka, dikumpulkan dalam satu padang luas, menunggu keputusan Allah. Sains pun berbicara. DNA, partikel tubuh manusia, bahkan jejak karbon di tanah membuktikan bahwa tubuh yang telah hancur pun masih meninggalkan sisa jejaknya. Jika manusia bisa diciptakan dari tanah pertama kali, maka membangkitkannya kembali bukanlah hal sulit bagi Allah. Sekarang marilah kita berpikir sejenak untuk sebuah renungan berikut. Lalu, apa yang telah kita persiapkan untuk kehidupan setelahnya? Karena dari tanah kita datang, ke tanah kita kembali, lalu dari tanah pula kita akan dibangkitkan. Sebuah siklus yang sempurna, penuh tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian semua. Tulis juga apa pendapat kalian tentang kisah 10 fakta unik tentang Islam ini, berdasarkan teknologi sains yang telah ada terlebih dulu, tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala kebesaran penciptaannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.